Halo semua, perkenalkan saya Livia dan rekan saya Selin. Kami akan menjelaskan mengenai pemisahan antraquinon secara kromatografi lapis tipis preparatif. Morina citrofolia L atau mengkudu sering dikenal dengan buah doni yang berasal dari bahasa Hawaii. Buah ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti tekanan darah tinggi, jantung, diabetes, stroke, dan kanker. Mengkudu mengandung berbagai zat kimia dan nutrisi, salah satu zat yang terkenal adalah antraquinon. Antraquinon merupakan senyawa golongan glikosida turunan dari quinon. Senyawa ini umumnya berbentuk kristal berwarna kuning hingga oranye seperti pada gambar. Antraquinon memiliki titik leleh tinggi dan larut dalam pelarut organik dan juga basah. Senyawa ini juga mudah terhidrolisis. Antraquinon juga dikenal akan fungsinya sebagai antibakteri dan anti kanker. Berikut merupakan struktur dari antraquinon seperti yang terlihat pada gambar. Untuk mendapatkan ekstrak antraquinon dari buah mengkudu dilakukan proses maserasi. Prinsip dari maserasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam buah mengkudu yang sudah dihaluskan sehingga menjadi bubuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa jam hingga hari pada temperatur kamar dan terlindungi dari cahaya. Pelarut akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel dan isi sel akan terlarut ke dalamnya karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan digantikan dengan pelarut yang konsentrasinya lebih rendah atau dalam proses difusi. Peristiwa tersebut akan terjadi berulang sehingga tercapai kesetimbangan antara larutan di dalam dan di luar sel. Dalam proses perendaman, pelarut dapat meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang ada di dalam sel itu mudah larut dalam pelarut. Dalam proses pemisahan antraquinon, hasil partisi yang didapat dari proses maserasi akan dipekatkan dengan alat penguap bertekanan rendah atau rotary evaporator. Tahapan kerja dari rotary evaporator adalah yang pertama pemanasan dan pemutaran dari lampu berisi sampel dengan tujuan mempercepat reaksi penurunan titik didih pelarut. Selanjutnya, uap pelarut akan diserap naik ke atas dengan pompa vakum, masuk ke area kondensor, dan di area kondensor, uap pelarut akan didinginkan sehingga Kromatografi adalah proses pemisahan dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase diam berupa padatan yang berbentuk molekul kecil, dan fase gerak umumnya berupa cairan. Prinsip dari pemisahan ini adalah perbedaan kelarutan dan sifat polar. Kromatografi lapis tipis digunakan dalam pemisahan campuran yang kompleks, seperti senyawa yang berasal dari alam. Seiring berkembangnya teknologi, terciptalah alat kromatografi yang lebih canggih dan akurat, yaitu HPLC atau kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Namun, metode ini masih tergolong mahal dan butuh peralatan kompleks, sehingga alternatifnya adalah kromatografi lapis tipis preparatif. KLT preparatif merupakan proses isolasi berdasarkan perbedaan daya serap dan partisi komponen sampel yang bergerak mengikuti kepolaran elemen karena daya serap absorben yang tidak sama. Komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga menyebabkan pemisahan. Yang menjadi pembeda antara KLT biasa dan KLT preparatif adalah dalam KLT preparatif terdapat pembatasan ukuran dari lempeng silika, yaitu dengan ketebalan antara 0,5 sampai 2 mm. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah buah mengkudu, reagen Bontrager, heksan, etil asetat, dan metanol. Alat yang digunakan adalah timbangan gram, TLC chamber, lempeng silika preparatif, alat cetakan plat KLT preparatif, lempeng silika analitik, mortar, dan stamper. Selanjutnya kita masuk pada cara kerja. Yang pertama yang dilakukan yaitu membuat lempeng fase diam kromatografi lapis tipis preparatif. Pertama-tama yang dilakukan yaitu melarutkan serbuk silika dengan air ke dalam mortar. Kemudian diaduk hingga merata dan larutan yang dihasilkan tidak boleh terlalu encer dan juga tidak boleh menggumpal. Setelah larutan telah jadi, larutan dituang ke dalam lempeng kaca. Lempeng kaca di sini berfungsi sebagai cetakan. Kemudian lempeng kaca yang di atasnya terdapat fase diam kromatografi lapis tipis dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan. Setelah lempeng fase diam kromatografi tipis telah jadi, maka dapat dilakukan pemisahan antraquinon dengan metode kromatografi lapis tipis. Yang pertama yang dilakukan yaitu melarutkan mengkudu dengan metanol dan dilakukan maserasi selama minimal 4 jam.
Kemudian, larutan yang telah dilakukan maserasi tadi dipekatkan dengan rotary evaporator. Setelah larutan dipekatkan dengan rotary evaporator, dilakukan pemisahan dengan menggunakan corong pisah. Pelarut yang digunakan ada 3, yaitu heksana, etil asetat dan air, dan juga metanol. Di sini dilakukan ekstraksi secara bertahap, dimulai dari heksana, kemudian sisanya diekstraksi kembali dengan etil asetat dan air, kemudian sisanya diekstraksi dengan metanol. Pada corong pisah ini, pelarut yang memiliki densitas lebih rendah akan berada di atas dan densitas yang lebih tinggi akan berada di bawah. Kemudian, fraksi-fraksi yang telah didapat ditotolkan kepada lempeng kromatografi lapis tipis. Kemudian, lempeng tersebut dimasukkan ke dalam fase gerak heksana dan etil asetat 1:1 dan dilakukan visualisasi dengan menggunakan cahaya UV dan juga reagen Bontrager. Dari kromatografi lapis tipis dari tiap fraksi ini, diambil salah satu fraksi yang menghasilkan pita-pita yang paling jelas. Di sini yang diambil adalah fraksi metanol. Selanjutnya, fraksi metanol kemudian dilakukan kembali kromatografi lapis tipis dan didapatkan pita-pita dengan RF sebagai berikut, yaitu 0,2, 0,5, 0,63, dan 0,67, dan 0,85. Kemudian pita-pita tersebut dikerok dan dikumpulkan dan ditimbang rendemennya. Rendemen yang kami dapat yaitu sebesar 3,112 gram, sebesar 0,3%, dan menurut literatur, rendemen antraquinone yang didapat dari mangkudu adalah 0,47%. Jadi terdapat sedikit perbedaan rendemen di sini yang menunjukkan mungkin antraquinone yang diekstraksi masih belum semuanya. Demikian presentasi dari kami, terima kasih.